Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 ekologi akan menjelaskan hasil diskusi kami mengenai faktor pembatas. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami yang pertama yaitu saya sendiri, Dita Andia Putri NIM 45, yang kedua Nurfatika Firdaus NIM 52, dan yang ketiga Muhammad Akib Maulana Wahid NIM 72. Subbab materi yang akan kami jelaskan, yang pertama ada pengertian faktor pembatas, yang kedua hukum minimum Leibig, yang ketiga hukum toleransi Selford, yang keempat syarat sebagai faktor pengatur, yang kelima faktor-faktor fisik sebagai faktor pembatas, dan yang keenam indikator-indikator ekologi. Yang pertama, pengertian faktor pembatas. Faktor pembatas merupakan faktor-faktor alam yang berada pada atau melampaui titik minimum atau maksimum daya toleransi suatu organisme. Faktor pembatas dapat menurunkan tingkat jumlah dan perkembangan suatu ekosistem. Pertumbuhan organisme yang baik dapat tercapai bila faktor lingkungan yang mempengaruhi pertumbuhan organisme seimbang dan saling menguntungkan. Bila salah satu faktor lingkungan tersebut tidak seimbang dengan faktor lingkungan yang lain, maka ketidakseimbangan tersebut dapat menghentikan pertumbuhan organisme tersebut. Yang kedua, hukum minimum Leibig. Hukum minimum Leibig menyatakan bahwa pertumbuhan suatu tanaman akan ditentukan oleh unsur hara esensial yang berada dalam jumlah minimum kritis, sehingga pertumbuhan tanaman tidak ditentukan oleh unsur hara esensial yang jumlahnya paling sedikit. Dalam keadaan kritis, bahan-bahan pendukung kehidupan suatu organisme yang tersedia dalam jumlah minimum akan bertindak sebagai faktor pembatas. Hukum Leibig ini mempelajari pengaruh berbagai faktor pada pertumbuhan tanaman. Hukum ini mendapatkan bahwa hasil panen tidak selalu dibatasi oleh unsur hara yang dibutuhkan dalam jumlah besar dalam lingkungan, tetapi juga oleh beberapa bahan lainnya, seperti seng yang dibutuhkan dalam jumlah sedikit dan jarang sekali terdapat di dalam tanah. Hukum Leibig ini dapat digunakan hanya dalam keadaan yang tetap, yaitu bila pemasukan dan pengeluaran energi seimbang. Misalnya, CO2 adalah faktor pembatas utama dalam danau. Oleh karena itu, produktivitas seimbang dengan kecepatan penyediaan CO2 yang berasal dari proses pembusukan bahan organik dengan cahaya, nitrogen, fosfor, dan unsur-unsur utama lainnya yang digunakan dalam jumlah banyak dan dalam keadaan yang stabil serta seimbang. Hukum ini juga harus mempertimbangkan adanya interaksi di antara faktor-faktor lingkungan. Ketersediaan substansi yang melimpah mungkin akan mempengaruhi laju pemakaian substansi yang lain dalam jumlah yang minimum. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Kepadanya saya persilahkan. Yang selanjutnya adalah hukum toleransi Selford. Hukum ini dikemukakan oleh Selford pada tahun 1913. Kehadiran dan keberhasilan hidup suatu organisme tergantung lengkapnya kebutuhan yang mereka perlukan. Organisme memiliki batas bawah minimum dan batas atas maksimum, di mana organisme tersebut masih dapat hidup pada rentang tersebut antara kisaran minimum sampai maksimum. Nah, inilah yang disebut sebagai batas toleransi. Organisme dapat mempunyai toleransi luas untuk suatu faktor dan sempit untuk faktor yang lain. Organisme dengan kisaran toleransi luas untuk semua faktor penyebarannya. Keadaan tidak optimum untuk suatu faktor dapat mempengaruhi toleransi terhadap faktor lain. Misalnya, dalam keadaan kadar N2 rendah, maka tanaman akan lebih peka terhadap kekeringan. Organisme di alam banyak yang hidup dalam keadaan tidak optimum dan selalu dipengaruhi oleh beberapa faktor sekaligus.
Nah, dalam hukum toleransi Selford ini ada beberapa istilah. Untuk menyatakan derajat toleransi sering dipakai istilah steno untuk sempit dan Yuri untuk luas. Nah, untuk suhu atau temperatur pada keadaan yang sempit maka akan diawali dengan steno dan disebut steno thermal. Untuk termometer atau temperatur atau suhu yang luas maka disebut eurythermal. Untuk air, untuk yang sempit disebut stenohidrik, sedangkan untuk keadaan luas yaitu euryhidrik. Untuk kadar garam disebut stenohelin dan euryhelin. Untuk makanan bisa disebut stenopagus dan euripagus. Sedangkan untuk pemilihan habitat bisa disebut stenosioos dan eurysioos. Nah, di sini ada contoh hukum toleransi Selford. Ada pada telur ikan salmon, Salmonellus, dan telur kata. Nah, mereka itu bisa berkembang. Untuk telur ikan salmon dapat berkembang pada suhu 0 sampai 12 derajat Celcius dan pada suhu optimum 4 derajat Celcius. Nah, ini disebut stenothermal karena dia berada di suhu yang sempit atau tadi disebut stenothermal. Lalu untuk telur kata berkembang pada suhu 0 sampai 30 derajat Celcius dan suhu optimumnya 22 derajat Celcius. Kita bisa sebut dia termasuk pada eurythermal. Nah, untuk itu oligothermal itu mereka. Nah, untuk toleransi pada suhu rendah atau pada stenothermal tadi kita bisa sebut juga oligothermal. Nah, untuk yang toleransi pada suhu tinggi, suhu yang lebih luas, eurythermal, kita bisa sebut polythermal. Nah, perbandingan batas toleransi relatif dari organisme stenothermal dan eurythermal. Konsep gabungan mengenai faktor pembatas. Keadaan yang mendekati atau melampaui batas toleransi disebut kondisi batas atau faktor pembatas atau limiting factor. Nah, apabila organisme mempunyai batas luas untuk suatu faktor yang relatif konstan dan berada dalam jumlah yang banyak, maka faktor tidak merupakan faktor limit karena ketersediaannya luas. Untuk apabila organisme mempunyai batas toleransi yang sempit untuk suatu faktor yang selalu berubah, maka faktor tadi mungkin menjadi faktor limit. Misalnya, kadar O2 yang banyak dan konstan terdapat di udara, maka O2 bukan merupakan faktor pembatas untuk organisme daratan. Akan tetapi, di ekosistem perairan, kadar O2 sering berubah-ubah dan dalam konsentrasi yang kecil, maka oksigen merupakan faktor pembatas untuk organisme air. Nah, syarat keberadaan sebagai faktor pengatur. Setiap ekosistem memiliki faktor di lingkungan penting yang berbeda. Contohnya di daratan, ada sinar, suhu, dan air. Sedangkan di lautan, ada sinar, suhu, dan salinitas atau kadar garam. Nah, semua faktor fisik alami tidak hanya merupakan faktor pembatas dalam arti yang merugikan, akan tetapi juga merupakan faktor pengatur dalam arti yang menguntungkan, sehingga komunitas selalu dalam keadaan homeostatis atau optimal. Selanjutnya yaitu faktor fisik sebagai faktor pembatas, di mana ada beberapa faktor yang menjadikan pembatas bagaimana tumbuhan ini berkembang biak. Maksudnya tumbuh dan berkembang. Nah, adapun faktor fisiknya, yang pertama ada temperatur. Temperatur ini menjadi faktor pembatas karena pada
temperatur tertentu, misalnya pada temperatur di atas 100 derajat Celcius, ini tidak ada hewan atau tumbuhan yang dapat tumbuh. Begitu pula ketika temperatur di bawah minus 200 derajat Celcius, ini tidak ada hewan yang tumbuh atau tumbuhan yang tumbuh. Hewan yang hidup maupun tanaman yang tumbuh. Terus yang kedua ada radiasi cahaya, di mana radiasi cahaya ini mempengaruhi tumbuhan, karena radiasi cahaya yang secara langsung ini akan membunuh protoplasma. Ya, walaupun demikian, radiasi cahaya ini merupakan sumber energi bagi kehidupan. Terus yang ketiga ada air, di mana air ini sangat mempengaruhi pertumbuhan di lingkungan. Karena ketika air ini jumlahnya ini melebihi batas, maka tumbuhan ini akan malah kehilangan air. Ya, dan sebaliknya jika kekurangan maka akan mati. Terus yang keempat, ini ada temperatur dan kelembapan bertindak bersama. Nah, di mana temperatur dan kelembapan ini sangat mempengaruhi pada lingkungan darat. Efek pembatas dari temperatur yaitu bertambahnya hebat apabila kelembapan dalam keadaan ekstrim, yaitu tinggi maupun rendah. Misalnya umbang kapas tahan terhadap temperatur tinggi apabila kelembapan tidak berada dalam keadaan ekstrim. Nah, terus yang kelima ada gas-gas atmosfer, di mana kadar CO di dalam udara dan oksigen ini sangat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Misalnya oksigen ini merupakan faktor pembatas untuk wilayah perairan yang tercemar zat organik. Temperatur yang tinggi dan kadar garam dapat mempengaruhi kelarutan oksigen. Karena oksigen ini merupakan sumber oksigen air adalah hasil fotosintesis dan difusi dari udara. Makanya ketika oksigen ini tidak ada atau CO2 ini tidak ada, maka di dalam perairan ini sangat sedikit kandungan oksigennya gitu. Terus yang keenam ada garam-garam biogenetik, makro dan mikronutrien. Nah, garam biogenik adalah garam-garam yang terlarut dalam air yang merupakan garam yang vital bagi organisme. Contohnya ada garam-garam nitrogen dan fosfor. Garam karbon dioksida penting untuk moluska dan vertebrata. Garam Mg penting untuk klorofil tanaman dan sebagainya. Jadi ketika garam-garam ini tidak terkandung di dalam tanah, maka tanaman juga akan terhambat pertumbuhannya, bahkan sampai mati. Terus yang ketujuh ada arus dan tekanan, di mana adanya arus akan berfungsi sebagai faktor pembatas. Misalnya, perbedaan organisme sungai dan danau sering disebabkan oleh adanya arus yang deras pada sungai. Tanaman dan hewan sungai telah beradaptasi terhadap arus, baik secara morfologi maupun fisiologi. Pada ekosistem daratan, angin dapat juga merupakan faktor pembatas, karena angin yang besar akan memperbesar penguapan. Oleh karena itu, pada keadaan berangin, serangga dan burung akan bersembunyi di tempat yang teduh untuk menghindari penguapan yang besar. Terus yang ke-8 ada tanah. Profil tanah dan ketebalan relatif umumnya khas untuk suatu daerah dengan iklim tertentu. Misalnya, ada tanah padang rumput, humifikasi cepat, akan tetapi mineralisasinya lambat, karena setiap tahun bertambah dengan sisa yang baru, maka lapisan humus akan tebal. Nah, sedangkan pada hutan, pembusukan sisa berjalan lambat.
Akan tetapi, mineralisasi berjalan cepat, sehingga lapisan humus tipis. Nah, makanya tanah ini merupakan faktor pembatas. Nah, terus yang ke-9 ada api sebagai faktor pembatas, di mana api merupakan faktor iklim yang penting untuk daerah hutan dan padang rumput. Karena daerah iklim sedang dan tropis pada musim kering, karena ekosistem beradaptasi terhadap api. Nah, maksudnya gini, ketika api ini membakar hutan, nah, sampai ke bawah, sampai ke tajuk, ini disebut kebakaran tajuk. Nah, terus akan mengakibatkan ekosistem ini hancur. Kemudian untuk waktu sembuhnya ini memerlukan waktu yang lama. Berbeda dengan kebakaran permukaan. Kebakaran permukaan ini hanya terjadi di permukaan tanah, sehingga tidak lama untuk kembalinya, namun dapat merusak ekosistem juga. Selain itu juga kebakaran permukaan ini dapat mengurangi pekerjaan bakteri fungsinya, namun ada fungsi dari kebakaran permukaan. Yang pertama, mengurangi pekerjaan bakteri dalam mempercepat proses pembusukan. Terus yang kedua, membantu pemecahan kulit buah yang keras, misalnya golongan pinus. Terus jadi membantu peremajaan hutan. Terus yang ke-10 ada lingkungan mikro. Nah, maksudnya perbedaan iklim mikro ini dapat diciptakan karena perbedaan topografi, misalnya daerah lereng yang menghadap ke arah selatan menerima cahaya lebih banyak dibandingkan daerah lereng yang menghadap ke utara. Akibatnya iklim mikro lereng yang menghadap ke selatan sama sekali berbeda dengan lereng yang mengarah ke utara. Perbedaan temperatur, kelembapan, evaporasi, dan faktor lainnya dapat menghasilkan komunitas yang sama sekali berbeda dengan lereng di sebelahnya. Nah, gitu. Jadi lingkungan mikro ini ketika ada sebuah lereng sebelah selatan ini terkena cahaya, sedangkan sebelah utara itu tidak terkena cahaya, maka komunitas yang ada di wilayah selatan dan utara ini akan berbeda. Nah, itu yang menjadikan lingkungan mikro itu sebagai faktor pembatas. Terus ada selanjutnya indikator ekologi. Maksudnya gini, faktor lingkungan sering menentukan organisme yang akan ditemukan pada suatu daerah dan sebaliknya. Nah, jadi ketika kita melihat lingkungan ini kotor, lingkungan ini bersih, lingkungan ini banyak kandungan zat haranya atau sejenisnya, maka pasti akan banyak tumbuhan-tumbuhan yang hidup di situ. Dan sebaliknya, jika ada hewan ataupun tumbuhan yang hidup dalam suatu lingkungan, itu bisa menandakan bahwa di lingkungan tersebut terdapat sesuatu. Misalnya gini, umumnya organisme steno ini merupakan indikator yang lebih baik daripada organisme euri. Steno itu sempit ya, semakin sempit, dan euri ini luas. Jenis tanaman indikator ini sering bukan merupakan organisme yang terbanyak dalam suatu komunitas. Terus spesies jenis yang besar umumnya merupakan indikator yang lebih baik daripada spesies yang kecil. Terus sebelum menentukan spesies atau golongan organisme sebagai indikator, harus ada bukti lapangan. Dan kalau dapat bukti laboratorium yang membuktikan bahwa persyaratan hidup spesies organisme terbatas. Terus banyak hubungan antar spesies, populasi, atau komunitas seringkali menjadi indikator yang lebih baik daripada suatu spesies. Terus juga ada contoh ya yang namanya indikator ekologi. Misalnya
Suatu tumbuhan ini dapat dijadikan sebagai indikator terhadap uranium. Nah, gini. Jika tanaman tersebut berakar dalam seperti tusam dan juniperus, maka di area tersebut mengandung uranium yang sangat banyak. Nah, adapun jika perairan tertentu ini mengandung logam berat, ya, maka akan ditandai dengan ketidakadanya atau langkanya ikan-ikan di perairan tersebut. Misalnya ikan nila bisa dijadikan indikator bahwa perairan tersebut banyak logam berat atau perairan sudah tercemar, maka ikan nila tersebut sangat jarang ditemukan dalam perairan tersebut. Seperti itu. Itu yang namanya indikator ekologi. Nah, kurang lebihnya mohon maaf dari kelompok kami apabila ada kesalahan dalam mengucapkan maupun keterbatasan kami dalam menyampaikan materi, mohon dimaafkan. Namun kalau ada yang kurang jelas, monggo ditanyakan di sesi pertanyaan. Kiranya cukup sekian dari kelompok kami. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.